Ya, berjumpa kembali di channel gue, Fanta Garage. Kali ini gue ngelanjutin part 2 dari rubah body Indo ke body bagol Thailand. Sebelumnya gue udah sempet masang ya, kemarin cukup lama sih fittingnya. Nanti bakal gue masukin videonya setelah ini. Nah, di sini gue pengen ngasih intro dulu bahwa buat kalian yang belum nonton episode 1, kayaknya paling enak nonton episode 1 gitu, biar nanti kalian nggak bingung dan nggak bertanya-tanya gitu, dapatnya dari mana, harganya berapa, kenapa kayak gini gitu. Nah, di sini sebetulnya gua juga bukan ganti body bagol aja ya, ini juga gua sedikit mengubah konsep. Kan kemarin gua pakai Master M KRS tuh yang pakai tabung. Nah, sekarang gue ganti yang kotak. Nanti ini gue masukin juga videonya di sini gitu, kenapa pakai ini gitu. Terus di sini juga gue udah ngasih tanda nih buat nanti ngecoak. Nah, ini nanti ngecoak gitu. Kenapa diganti? Karena nantinya headnya bakal ganti ke 4 klep. Udah coba bukan nabung ya, udah coba beli sedikit-sedikit, nanti tinggal ngerap. Jadi kayaknya biar cepet pasang dulu yang bisa gitu. Untuk body yang Indo tuh batok depan belakang, satu set lampu ya, spakbor sama sayap nantinya. Yang ganti Thailand tuh semua body belakang, lampu sama ini nih. Jadi buat kalian yang nanya, ini tuh sebenarnya kan punya Thailand ya. Ada juga yang Thailand mirip Indo juga. Tapi gue di sini pengen sedikit agak apa ya, ciri khasnya kelihatan di Thailand bahwa itu punya Thailand gitu. Nah, buat yang nanya, ini tuh kalau kalian pengen gampang belinya satu set sama tri-hole-nya, bracket tri-hole-nya. Tapi kalau enggak, kalian nge-custom lagi di tukang las, bilang aja, "Bang, custom dudukan dong buat baut ini." Kalian juga bawa ininya ya, bawa mungkin kalau kalian punya keranjangnya dibawa, atau misalnya nggak punya, cuma punya dasinya juga dibawa, nanti biar penyesuaiannya enak gitu. Nah, di sini untuk body bagolnya gue udah masang sih. Ini sebenarnya cuma di kabel tis doang, karena menurut gue ternyata banyak penyesuaian juga ya, bukan di dudukan spakbor aja. Jadi untuk spakbor belakang itu untuk bagian dudukan ini masih sama. Yang berubah di dudukan penahan. Kalian pasti tahu kan kalau, nah, dudukan itu doang nih yang berubah. Dia sedikit lebih maju dan ke atas banget gitu. Untuk dudukan lampu masih bisa pakai bawaan, nggak ada yang berubah. Paling nanti penyesuaiannya, ini kan agak naik tuh, paling nanti penyesuaiannya diganjel ring, nanti biar ke atas sedikit. Nanti ini dia kan ngelasnya kan penyesuaiannya. Terus untuk bagian ini masih sama. Terus untuk bagian depan ini karena gue pakai body Mochin, jadi untuk bagian ininya nggak perlu. Jadi pas banget nih, karena gue masih pakai body Indonesia. Jadi gue berubahnya tuh semua bagian belakang, bukan bagian sininya. Tapi kalau misalnya kalian pakai body NCA atau yang lain, biasanya dia sedikit agak ke bawah. Ini sedikit agak ke bawah. Terus kalian juga pakai body Thailand juga pasti berubah ininya nih. Setahu gue dia ininya tuh di sini. Setahu gue. Makanya gue nyaranin kalau misalnya lo budget sih body Mochin aja gitu. Terus untuk lebih jelasnya, nih gue ada videonya. Nah, ini gue udah coba fitting, udah gue coba baut. Terus di sini kalian lihat tuh, ini agak beda jauh. Nah, jadi nanti ini menyesuaikan di sini, nanti ininya yang dipotong gitu. Ini sekitar berapa nih ya, 5 cm sih ada ini dipotong. Nanti coba gua ukur dulu sih. Dudukan dipotong sama panjang, sekitar 1,6 cm.
Terus dudukannya udah gue potong, ini gue ganjel sedikit, gue tahan dulu pakai kabel tis buat nyesuaiin. Terus tinggal disesuaiin baut yang ini tuh ya kan, sesuaiin. Terus ini karet ininya pakai Karisma masih bisa, paling nanti ini diikat dulu nih, dikencengin pakai kabel tis. Habis itu nah dudukannya nih kita bikin nih nanti. Jadi penyesuaiannya di situ aja sih. Nah ini gue udah coba fitting, ternyata dia untuk cover penahan bagian atas dia di dalam ya. Kan biasanya kalau Karisma di luar nih, dia agak dalam. Terus ini gue akalin ganjel ring, ini PNP. Terus ini tinggal dimasukin, nanti dudukannya dia kan nancap ke depan gitu. Paling udah kayak gini, tinggal di fitting tuh. Dari belakang udah. Nah ini dudukan bodi Thailandnya. Jadi kalau misalnya kita udah selesai fitting spakbor terus lampu, nanti buat bodinya enak. Nah ini kan tinggal pasangin karet ini. Nah ini kan dia agak naik kan, sebenarnya ini bisa tuh diginiin gitu. Sebenarnya kan ini udah dipasang. Terus dudukan bawahnya juga klip-klipannya masuk gitu sih. Paling nanti yang bikin pusing yang bagian sini buat buka jok. Pusing sih, bingung ngakalinnya gimana nih. Untuk yang mocin depannya dia nggak perlu banyak berubah sih. Nih tuh dia masih bisa ngeklop gitu. Jadi kalau mocin sih penyesuaian di belakang doang sih, kecuali nanti kalian pengen pasang bodi sayap Thailand juga pasti berubah sih. Tapi kalau gua kan low budget, jadi mungkin fokusnya di bodi belakang doang sih gitu. Ini juga gua lagi tes fitting buat mountingnya. Kalau di Thailand kayaknya sedikit kepanjangan, jadi gua custom lagi nih. Terus juga ini kan gue udah long mounting kan, swing armnya udah panjang. Kalau misalnya pakai Indonesia tuh bisa di sini nih, ini mentok banget sampai ujung. Nah kemarin gue bawaan ini buat daily ya, itu juga gasruk di sini nih. Ternyata gue kan niatnya pengen agak maju ya, biar spakbornya nggak coak. Akhirnya gue akalin, gue potong sampai sini nih. Menurut gue sih udah cukup panjang ya, karena kan ini kan adjustable 10 cm. Kayaknya gue nambah 1-2 cm. Akhirnya gue mundurin. Ini juga gue potong tuh penahannya. Gue kira udah nggak mentok, ternyata mentok. Kayaknya kalau yang body Thailand nih dia lebih rampingnya tuh ramping dari kanan kiri dan pendeknya depan belakang gitu. Jadi kayak mungil gitu. Bisa kalian lihat loh. Jadi nggak tahu ya, ini mendingan pakai mounting ini tetap atau balik ke standar. Soalnya kayaknya kalau standar bisa sedikit lebih mundur sih daripada ngecoak lagi ini. Ini padahal udah pakai 320 dan ini kan udah long mounting ya. Posisi shocknya juga udah beda nih. Biasanya kan kalau bawaan di sini nih. Jadi 320 ini berasa 300 atau 30. Menurut gue udah pendek. Kalau misalnya nanti pakai standar dia mungkin lebih tinggi sih.
Jadi gue masih bimbang juga nih, tetap dipakai atau tuker standarnya gitu. So sekian dulu episode 2 kali ini. Mungkin kedepannya gue bakal nerap body ya kan, kalau udah selesai ya bakal nerap body depannya, terus nanti bakal pasang skotlet sekalian ngelas. Untuk sekarang cukup dulu sampai segini, karena juga ini projectnya nggak kejar waktu ya, nyantai. Jadi terima kasih yang udah menonton, semoga video gue ini bermanfaat buat kalian yang pengen nerap juga. So sekian, terima kasih, wassalamualaikum. Terus juga gue niatnya pengen pasang beginian sih di Karisma gitu, spek touring anjay. Menurut gue sih keren sih, buat apa, nah buat touring, buat spek Jawa lah anjay. Paling nanti bikin dudukan bracketnya nih.